Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan V Newsroom edisi Senin 10 Februari 2025. Seperti biasa, sumber informasi sudah kami siapkan untuk menemani di rumah. Tolong saja V Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratmotania. Kita informasi pertama, operasi keselamatan Seligi 2025 oleh Polresta Tanjung Pinang mulai dilaksanakan. Operasi ini akan digelar selama 14 hari dengan 6 sasaran prioritas terkait aturan lalu lintas. Polresta Tanjung Pinang gelar apel pasukan dalam rangka dimulainya operasi keselamatan Seligi 2025 di Mapolresta Tanjung Pinang pada Senin 10 Februari 2025. Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Tanjung Pinang ini ditandai dengan penyematan pita kepada personel gabungan yang bertugas pada operasi tersebut. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan sasaran operasi keselamatan Seligi ini ada 6 sasaran utama yang menjadi atensi pihak kepolisian. Adapun 6 sasaran prioritas penindakan yakni menertibkan pengendara yang menggunakan handphone saat berkendara, tidak menggunakan helm, pengendara di bawah umur, penggunaan knalpot brong, kendaraan melebihi muatan, serta pengendara yang melanggar rambu lalu lintas. Tujuan utama operasi ini menurut Kapolresta dalam upaya meningkatkan kesadaran pengendara tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Dalam operasi ini nantinya para pelanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran hingga sanksi tilang. Polresta Tanjung Pinang akan menerjunkan 65 personil dalam melaksanakan operasi tersebut. Mana operasi ini sasarannya adalah tentang keselamatan, di mana ada 6 sasaran utama, yaitu apakah pengemudi yang menggunakan atau pengendara yang menggunakan handphone, helm yang tidak standar, kemudian ada di bawah umur, knalpot yang tidak standar, menimbulkan kebisingan, serta yang menyalahi aturan rambu-rambu lalu lintas. Dan adapun ini juga untuk kesiapan kita menghadapi operasi ketupat, yaitu menjelang Ramadan serta Idul Fitri tahun 2025. Ada Jumlah personil yang akan kita libatkan atau personil yang dilibatkan ini unsur TNI dan Polri serta ada Satpol PP, Dinas Perhubungan. Ini ada 65 orang, mana ini akan tergabung dalam operasi yang kita agendakan selama 14 hari. Operasi ini akan digelar selama 14 hari berturut-turut mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, grup senam Aisin Tanjung Pinang gelar perayaan Imlek hari ke-7 tahun 2025. Perayaan berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan seperti penampilan tarian dan nyanyian dari anggota grup senam. Bertempat di restoran Sangrila Seijang, Kota Tanjung Pinang, grup senam Aisin gelar perayaan Imlek hari ke-7 tahun 2025 atau biasa disebut Lau Yisen. Acara berlangsung cukup meriah di mana diawali pertunjukan barongsai lalu dilanjutkan dengan makan malam bersama serta sejumlah hiburan tarian dan menyanyi dari para anggota grup senam Aisin. Selain itu juga terdapat berbagai angpau dari pengurus Aisin Group kepada anggota yang beruntung melalui undian. Pembina grup senam Aisin, Bobi Cayanto mengatakan ia turut bahagia dan bangga dengan pengurus dan anggota Aisin Group yang telah melaksanakan kegiatan Lau Yisen dengan sangat baik. Ia juga berharap anggota Aisin selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Saya ucapkan selamat tahun baru Imlek, tahun ular kayu, semoga membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan kesehatan untuk kita semua. Agar setiap tahun kita bisa ketemu kembali dan merayakan hari yang luar biasa. Setahun sekali seluruh dunia merayakan tahun baru Imlek. Jadi mudah-mudahan saya melalui kesempatan ini, saya juga sebagai pembina daripada Aisin merasa sangat bahagia karena kita bisa buktikan begitu kompaknya seluruh pengurus-pengurus Aisin bisa melaksanakan acara ini dengan baik dan sangat senang saya. Terima kasih. Mohon maaf jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan.
Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lainnya, jelang bulan Ramadan, Polres Bintan gelar operasi keselamatan seligi tahun 2025 selama 14 hari. Operasi ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Polres Bintan melaksanakan apel keselamatan seligi tahun 2025 di Mapolres Bintan pada Senin 10 Februari 2025. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani. Apel tersebut juga menandakan dimulainya operasi keselamatan seligi 2025 di wilayah Kabupaten Bintan. Operasi ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltib Carlantas. Dalam sambutannya, AKBP Yunita Stefani mengimbau kepada para petugas yang terlibat dalam operasi ini untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, serta tidak melakukan tindakan kontraproduktif. Kapolres juga mengimbau agar petugas operasi melakukan penegakan hukum dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ketaatan dalam berlalu lintas. 3. Hindari tindakan yang menyalahi aturan dan lakukan tugas operasi keselamatan ini dengan baik dengan tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif. 3. Pahami psikologis masyarakat. Lakukan penegakan hukum dengan memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya ketaatan dan kepatuhan pada saat berlalu lintas di jalan. Operasi keselamatan seligi 2025 akan berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih tetap bersama kami. Polisi mengamankan oknum pelatih voli di Tanjung Pinang karena diduga melakukan ruda paksa kepada 5 muridnya. Hingga saat ini polisi masih terus menyelidiki kasus ini karena diduga masih ada korban lainnya. Unit Jatanral Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengamankan seorang pria berinisial S usia 27 tahun pada Minggu malam 9 Februari 2025 lalu. Pelaku yang merupakan oknum pelatih voli tersebut diamankan lantaran diduga melakukan aksi ruda paksa terhadap 5 anak laki-laki yang masih berusia 10 hingga 13 tahun. Korban merupakan anak didik dari pelaku dalam kegiatan pelatihan voli. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi pada Senin 10 Februari 2025 mengatakan, kasus ini masih terus diselidiki karena diduga masih ada korban lainnya. Kapolresta menyebut pengungkapan kasus ini berawal dari laporan orang tua korban yang tidak terima anaknya diduga menjadi korban tindakan asusila. Dari hasil pemeriksaan serta pengakuan sementara para korban, menurut Kapolresta, pelaku melancarkan aksinya di sela-sela istirahat saat kegiatan latihan voli dalam kurun waktu berbeda. Ada 5 yang sudah kami dalami, kemudian informasi bahwa ada 12 orang lagi akan kita dalami ya, karena kami baru pemeriksaan korban sebanyak 5 orang. Sementara tidak ada dimin apa-apa karena hubungan kedekatan antara korban dengan pelaku karena kesehariannya di situ. Jadi kondisi korban kondisi yang maksudnya itu tidak berdaya kan itu, karena dia merasa pelatih kan, kalau namanya dia hubungan kesehariannya dia merasa dia adalah seorang pelatihnya, otomatis si korban ini ya tidak berdaya kan itu. Kedekatan ya, hubungan kedekatan, jadi secara emosional dia hubungan kedekatan. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang RI tentang Perlindungan Anak. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2025, PWI Bintan menyerahkan bantuan bedah rumah kepada warga. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Bintan serahkan kunci rumah kepada Fahrul Rozi sebagai penerima manfaat dari program aksi kemanusiaan bedah rumah. Bertempat di salah satu rumah warga di Kampung Ekang Laut, Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong pada Minggu 9 Februari 2025.
Kegiatan penyerahan bantuan bedah rumah tersebut dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional atau HPN ke-79 tahun. Ketua PWI Bintan Harjo mengatakan program kemanusiaan berupa bedah rumah tersebut merupakan program tahunan yang selalu dilaksanakan oleh PWI Bintan. Hal ini sebagai wujud dukungan terhadap pemerintah daerah dalam memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Juga dengan HPN yang keempat untuk kita laksanakan ini, dari tahun ke tahunnya bisa lebih baik lagi dan bisa semakin banyak yang bisa kita perbuat, baik untuk kita, untuk daerah, dan dalam hal membantu pemerintahan sesuai dengan program. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas terbantunya dengan program PWI Bedah Rumah ini, kami sangat terbantu, sangat terbantu sekali sama program PWI ini, dan kami mendukung program ini kepada PWI jangan sampai di sini, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya tambah berkembang dan tambah pesat dan tambah maju lagi untuk PWI. Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengapresiasi program kemanusiaan tersebut. Ia berharap PWI dapat terus memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia juga berharap anggota PWI dapat tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya, menyampaikan pemberitaan khususnya di wilayah Kabupaten Bintan. Ini ya tentunya program-program seperti ini juga bisa kita jalankan terus-menerus. Ya tentu pemerintah sangat terbantu atas program yang dilaksanakan oleh PWI pada saat ini. Harapannya PWI Bintan ya senantiasa menjadi garda terdepan ya dalam memberikan informasi, kemudian menyampaikan pemberitaan secara akurat, kemudian secara ya inilah berintegritas lah seperti itu. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih tetap bersama kami. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor terjadi di Jalan Seicarang, Kota Tanjung Pinang. Dari kecelakaan tersebut, 2 pengendara dilaporkan meninggal dan 3 lainnya terluka. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Seicarang, Senggarang, Kota Tanjung Pinang pada Senin pagi 10 Februari 2025. Pantauan di lokasi kejadian tampak serpihan dari kendaraan sepeda motor berserakan di lokasi tersebut. Dari informasi yang diperoleh VNews, akibat kecelakaan ini 2 pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia. Sedangkan 3 korban lainnya alami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. 2 korban meninggal yakni seorang pengendara ojek online dan 1 karyawan outsourcing di Pemko Tanjung Pinang. Kendaraan kedua korban diduga terlibat adu kambing di Jalan Seicarang. Saat kejadian, kedua pengendara tersebut masing-masing tengah membawa penumpang. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi pada Senin 10 Februari 2025 membenarkan kejadian kecelakaan maut tersebut. Kami cek laporannya untuk masalah lantas yang jelas anggota sudah ke TKP. Nanti bagaimana kondisi terakhir ini apakah karena kelalaian atau ada kesengajaan misalnya, kan kita tidak tahu karena kan di lalu lintas ini, di kejadian laka lantas ini kebanyakan kelalaian. Nanti akan kami informasikan secara detail. Hingga saat ini pihak Satlantas Polresta Tanjung Pinang masih terus menyelidiki kecelakaan ini. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, ribuan warga dari berbagai kalangan hadiri peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Tanjung Pinang. Kegiatan ini digelar oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepri. Acara yang dihadiri sekitar 1000-an umat ini digelar di kantor Sekretariat PWNU Kepulauan Riau, Jalan Insinyur Sutami, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kegiatan Hari Lahir NU menjadi peringatan perdana yang digelar di pusat ibu kota Kepulauan Riau. Kegiatan dimeriahkan dengan tablik akbar, istighosa, serta kolaborasi grup Hadroh Al-Mujahidin Kepri dan Pasir Putih. Ketua Panitia Nanang Rohendi menyebutkan peringatan Harlah NU kali ini dihadiri berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini dihadiri sekitar 1000 orang mulai dari santri pondok pesantren, mahasiswa, akademisi, badan-badan otonom di bawah naungan NU, termasuk perwakilan berbagai agama yang sama-sama tergabung dalam forum kerukunan umat beragama.
NU tidak hanya berperan sebagai salah satu pendiri bangsa, tetapi juga aktif di berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan warga, jemaah, hingga sekolah dan pesantren. Harlah Nahdlatul Ulama ke-102 ini yaitu bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahat. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama berkiprah untuk bangsa ini bukan hanya sebagai founding father saja, tetapi juga di sendi-sendi kehidupan masyarakat, di lingkungan warga, di jamaah, di musola, surau, langgar, masjid, madrasah, TK, segala macam, semua berkiprah. Sampai di kemasyarakatan pun juga alhamdulillah. Contoh seperti ada kelurian, sudah pada tentu kemungkinan besar pasti itu yang memimpin doanya adalah orang NU, orang Nahdiyin. Begitu pula di sekolah-sekolah swasta maupun guru-guru sekolah negeri juga alhamdulillah. Ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah memang sangat membumi sekali, membuat suasana menjadi sejuk, warga menjadi aman, nyaman, tentram, berkah lah insya Allah. Karena sesuai. Nanang juga menekankan bahwa ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa NU telah membumi di sekolah-sekolah negeri dan swasta hingga menciptakan suasana yang aman dan tentram di lingkungan masyarakat. Redaksi V News dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok V News Click untuk berita menarik lainnya.